Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan review pemakaian dan sharing pengalaman ya guys untuk raket dari brand Protect yang serinya Magic T10 Plus guys ya. Kemarin video awal saya berikan review spek dan detailnya ya, dan juga sedikit testimoni ya. Karena waktu kemarin saya beli raketnya itu udah bonus pemasangan senar guys, jadi sempat saya pakai malamnya, dan waktu buat video saya sedikit memberikan testimoninya. Nah, video kali ini akan lebih lengkap ya. Jadi saya akan membahas untuk feel-nya, karakternya, dan juga detail performa dari raket ini ya guys ya. Oke, sebelum lanjut mohon maaf kalau suara saya agak kurang bagus terdengar ya, karena ini lagi ngedrop guys, tapi tenang aja, kita tetap akan berikan reviewnya guys. Oke, ini raketnya kemarin ada yang request ya, ada yang request Protect, ada juga yang langsung menyebut nama serinya guys ya. Jadi ini langsung saya beli guys ya, dan ini juga raket pertama dari brand Protect yang saya review juga guys ya. Harganya bisa dikatakan terjangkau ya guys, 300 ribuan aja. Kemarin dapat satu raket, kemudian dapat senarnya dari Yonex BG6 ya, soft filling, dan juga free pemasangan senar ya guys. Jadi kemarin langsung saya request tarikan 28 LBS ya guys, mesin digital. Ini dua simbol. Nah, sekarang kita coba dengarkan hitting soundnya ya. Seperti itu guys ya, nyaring tidak? Menurut saya standar ya guys. Nah kemarin waktu barangnya nyampe, ini saya agak terkejut juga guys ya, antara spek yang tertera, spek manufaktur, dengan spek realnya itu kayaknya terlalu jauh guys ya. Nah di sini beratnya kan 4U ya, 4U bisa dikatakan 81 sampai 85 atau 80 sampai 84 sekian gram ya. Kemudian flexnya medium, max tension 32 lbs. Kemudian untuk balance-nya itu dia agak berat kepala. Jadi di sini ada 5 bar, dia bar keempat menuju ke head heavy. Nah, yang menjadi perhatian saya itu pada berat dan juga balance point-nya guys. Beratnya ya, kemarin waktu saya terima dalam kondisi batangan dan juga udah tersenar, itu lumayan guys ya, udah di angka 91 kalau nggak salah. Jadi kosongannya perkiraan saya 87-88 gram guys. Jadi dari 4U itu lumayan ya loncatnya ya. Nah, kemudian untuk BP-nya itu juga lari jauh banget guys ya. Di sini harusnya even balance ya, atau agak berat kepala ya, mestinya di angka 293 sampai 296 lah ya. Itu biasanya seperti itu, tapi biasanya raket juga punya standar sendiri ya, brand punya standar sendiri, tapi biasanya segitu angkanya. Nah, ini kemarin BP-nya itu lari sampai 300 lebih guys. Jadi kalau perkiraan dalam kondisi kosongan itu di angka 315 kalau nggak salah. BP-nya kemarin waktu terpasang senar ya, raket dan terpasang senar itu 325. Jadi kosongannya kisaran 315 apa kalau nggak salah, 305. Pokoknya head heavy banget ya, sangat head heavy banget ya. Jadi saya agak gimana gitu ya. Nah setelah terpasang seperti ini ya, senar kemudian overgrip ya, ini berat totalnya 97 guys ya. Jadi lumayan. Saya biasanya bermain di total berat 89 sampai 92 ya, 93 lah mentok-mentok, kebanyakan seperti itu, tapi ini 97 guys. Jadi agak gimana gitu ya guys ya. Nah kemudian BP-nya ini 303 guys ya. Nah cuma yang menariknya ya guys, sebelum saya sampaikan nanti untuk yang lain-lain, yang menarik dari raket ini memang secara generate power gede ya, generate power oke. Jadi kalian yang suka bermain power, suka smash-smash, suka gebuk-gebuk dalam permainan dominan di belakang, ini raketnya enak. Yang saya suka dari raket ini ya, meskipun dia BP-nya tinggi, kemudian raketnya juga berat, tapi swingnya tuh masih bisa dikatakan enak guys ya. Jadi nggak terlalu berat banget. Jadi nggak akan mengira kalau raketnya itu berat dan juga terlalu head heavy guys. Jadi ini power oke lah ya, power oke, bagus ya. Nah swingnya ini masih bisa dikatakan enak untuk ukuran berat dan BP segitu guys. Jadi kabar baiknya seperti itu ya. Buat kalian yang mungkin punya raket dengan spek yang sama, spek relay yang sama, kemudian feeling yang dirasakan juga sama seperti saya, oke, langsung aja tulis di kolom komentar apakah kalian merasakannya juga atau enggak. Oke, kembali lagi ke sini ya guys ya. Jadi seperti itu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini yang saya rasakan, ini raketnya memang terasa berat, tapi beratnya itu enggak terlalu berat banget ya. Jadi ini masih enak digunakan ya, hitungannya masih enak digunakan. Kemudian ini terasa agak berat kepala, jadi enggak terlalu berat kepala, tapi dia agak berat kepala guys ya. Meskipun aslinya itu BP-nya sebenarnya masih tinggi ya guys, seperti itu. Untuk stimulusnya sendiri ini ramah banget guys ya. Jadi ramah buat pemula, ramah buat yang intermediate, kelas hobis ya. Udah ini medium guys. Jadi
enak ya, jadi nggak terlalu membebani tangan. Kemudian ini swingnya saya katakan tadi ya, meskipun ini dia heavy banget ya, tapi swingnya masih bisa dikatakan enak untuk BP segitu ya. Untuk BP dan berat segitu masih bisa dikatakan enak ya. Manuvernya oke ya, manuvernya masih bisa dikatakan masih enak juga. Handlingnya ini oke ya. Ya menurut saya udah cukupan lah ya. Kemudian untuk adaptasinya ini nggak susah guys ya, nggak susah. Cuma memang ini raketnya lebih cocok buat kalian yang suka bermain power ya guys. Suka bermain power atau gendong-gendong ini oke, yang sering backup juga oke ya, dan dominan di belakang ini raketnya oke. Adaptasinya menurut saya ini nggak susah, raketnya masih bisa dikatakan ramah digunakan guys ya. Untuk gaya bermain yaitu tadi ya, kalian suka bermain power, suka gebuk-gebuk, suka dominan di belakang, atau suka gendong-gendong, ini raketnya oke. Kemarin waktu saya coba untuk bermain single ini juga raketnya enak guys ya. Seperti itu ya. Untuk cat desainnya seperti ini ya, dia matte atau doff ya, dengan dominan warna hitam, kemudian ada variasi merah, kuning, kemudian biru seperti ini. Desainnya udah kekinian dan finishingnya juga ini bagus ya, rapi, bisa dikatakan seperti itu. Tensionnya bisa sampai 32 lbs, sudah cukup banget ya. Kemudian untuk soliditas raket ini oke ya, meskipun nggak solid-solid banget ya, tapi di harga 300 ribuan ya seperti itu karakter feel soliditas yang saya rasakan di raket ini ya. Jadi udah cukupan lah ya, udah cukup memuaskan untuk permainan-permainan biasa guys ya. Kemudian untuk stabilitasnya nih oke. Nah itu ya feel dan karakter ya dari raket ini, dan ini sedikit ada cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Setelah itu nanti kita bahas performanya secara lebih detail guys. Oke, check this out. Nah, sekarang kita akan berbicara performanya secara lebih detail ya guys ya. Jadi raket ini untuk bermain power ini menurut saya enak banget ya. Saya kasih nilai 9,5 ya. Wajar, jadi powernya gede karena dia berat dan juga dia head heavy ya. Saya nggak tahu nanti kalau misalkan kalian beli seperti apa. Tapi kemarin ada yang sharing, dia juga mendapatkan spek real yang sama seperti yang saya dapatkan. Jadi beratnya udah masuk 3U dan juga BP-nya tinggi banget guys. Tapi dia bilang power enak, swing juga enak. Jadi sama seperti yang saya rasakan ya. Saya kasih nilai
Ya, 9 lah, 9 untuk powernya. Kemudian untuk lob-nya ini enak guys ya, jadi kita nggak terlalu effort ya, meskipun raketnya berat, tapi justru itu membantu. Termasuk juga dengan BP yang tinggi itu membantu untuk lob guys. Jadi mau adu lob ini berani banget ya, dan shaft-nya juga ini masih ada flex-nya, jadi dia enak guys ya. Untuk drive ya, meskipun tadi saya bilang ini swing-nya masih enak, cuma kalau kalian fokus atau dominan atau musuh kalian nanti ajak adu drive ya, kalau terlalu sering ini pasti akan effort juga guys ya. Tapi kalau hanya sesekali 2 kali nggak ada masalah guys ya, tapi kalau terlalu keseringan ini bukan raketnya guys ya. Jadi ya untuk lob tadi saya kasih nilai 9, untuk drive saya kasih nilai 8 ya guys ya. Kemudian untuk defense, nah kalau defense ini masih enak guys ya, shaftnya yang flex ini tidak terlalu membebani tangan ya guys, jadi masih ya meskipun raketnya heavy, meskipun raketnya berat, tapi untuk defense ini masih oke ya, karena tadi saya bilang swingnya masih enak, saya kasih nilai 8,5 guys. Drop shot, nah enak guys, feelingnya pas ya, raketnya heavy itu enak guys kalau untuk drop shot ya, saya kasih nilai 9. Untuk netting, kalau kita gaya bermainnya itu banyak bermain power, dominan di belakang, gendong-gendong, pasti kalau untuk netting pasti akan jarang ya guys ya. Tapi untuk bermain netting ini juga bisa. Sebenarnya ini lebih skill ya, tapi raket yang cenderung lebih ringan atau nggak terlalu berat kepala itu menurut saya lebih enakan ya. Jadi saya kasih nilai 8 ya guys. Kemudian untuk control placing ini oke juga guys ya, standar aja guys ya. Saya kasih nilai 9 guys ya. Oke, itu menurut saya untuk raket ini detail performanya seperti itu. Menurut saya ini untuk pemula masih oke ya, buat kalian yang pemula tapi gaya bermainnya itu banyak menyerang ya, suka bermain power ya guys. Ini enak ya, smash ini oke. Buat intermediate yang gaya bermainnya juga seperti tadi, agresif menyerang, ini oke. Tapi kalau buat all-round ini rasanya kurang lengkap ya guys. Agak ini terlalu berat kepala dan agak terlalu berat juga guys ya, menurut saya seperti itu guys. Oke, saya rasa video kali ini cukup sekian. Saya memberikan review pemakaian dan juga sharing pengalaman untuk Protect Magic T10 Plus guys ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan atau mau request apa, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti saya akan usahakan guys. Kita jumpa lagi pada video-video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.